Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu strategi. Apa itu strategi? Yaitu perencanaan yang efektif dan efisien untuk dapat mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain, strategi adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan dengan waktu yang tercepat dan tidak mengeluarkan banyak modal, tenaga, uang, pikiran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sadari atau tidak, dalam perjalanan hidup kita, hampir setiap saat kita memerlukan strategi. Beberapa contoh, seorang bos atau seorang pemilik toko membutuhkan strategi untuk dapat menarik konsumen atau pembeli supaya mencapai target penjualan. Seorang ibu rumah tangga juga butuh strategi atau taktik-taktik untuk dapat mengatur keuangan dan kebutuhan rumah tangga dengan pemasukan dan pengeluaran yang pas. Seorang pelatih membutuhkan strategi untuk mendapatkan kemenangan bagi timnya. Dan bahkan di dalam sebuah permainan, yaitu catur, pion dapat menumbangkan raja atau musuh karena memiliki strategi yang handal. Sadar atau tidak, kita selalu diperhadapkan pada situasi-situasi yang membutuhkan strategi. Dan seringkali kita merasa sepertinya kita sudah mempunyai keahlian atau skill, kita juga mempunyai modal, tetapi ternyata masih saja gagal. Kita lupa bahwa kita butuh yang namanya strategi. Bapak Ibu, sebuah hal yang kita lakukan tanpa strategi atau perencanaan atau taktik hanya akan membuang-buang waktu dan membuang-buang modal. Kitab Amsal pasal 20 ayat 18 berkata, "Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat," yang kita sebut dengan strategi. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan strategi? Yang pertama, di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-6 dikatakan, "Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak." Yang pertama, bagaimana cara kita memiliki strategi? Yaitu milikilah penasehat. Bapak Ibu, orang sekali berpresiden pun pasti memiliki penasehat agar apa yang menjadi kebijakan dalam pemerintahan itu dapat bermanfaat bagi semua pihak. Namun, hati-hati jika kita meminta nasihat pada orang yang salah. Nah, penasihat yang pasti benar, yang tidak perlu kita lakukan lagi kebenarannya, adalah firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-98 dikatakan, "Perintahmu," yaitu firman Allah, "membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku." Dan di saat kita memutuskan untuk memakai cara Allah, kita harus mulai bertekun untuk merenungkan dan melakukan firman Allah. Firman Allah akan membuat kita lebih bijaksana. Firman Allah akan membuat kita memiliki strategi-strategi yang handal daripada musuh-musuh kita. Bapak Ibu mengingat perumpamaan tentang dua dasar bangunan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, di mana dua orang membangun sebuah rumah dan dikatakan orang yang bodoh atau orang yang tidak memiliki strategi atau perencanaan membangun rumahnya di atas pasir. Dan itu artinya adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka dari itu, jika kita ingin memiliki strategi yang handal, mari kita mulai bertekun untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang tidak kalah penting, penasihat yang pasti benar yang tidak perlu dilakukan lagi, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan, "Tetapi penghibur," dalam bahasa Inggris dikatakan konselor, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika kita ingin Roh Kudus menjadi penasehat dalam hidup kita, milikilah hubungan yang erat dengan Roh Kudus, terutama melewat doa dan penyembahan. Nah, poin yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan strategi? Amsal pasal 13 ayat 18 berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kata dihormati memiliki arti lain, yaitu dimuliakan, dipromosikan, dan menjadi kaya. Poin yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan strategi, yaitu dengarkanlah teguran. Orang yang mudah mendengarkan dan menerima teguran adalah orang yang berbahagia, karena ia memiliki lebih banyak pengetahuan. Dan teguran dapat datang dari siapa saja, baik melalui hamba Tuhan, orang tua, teman, bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kita akan melihat sebuah contoh dalam Alkitab, yaitu Musa. Musa ditegur oleh Yitro, yaitu mertuanya, karena kepemimpinan Musa yang salah. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat yang ke-17 sampai 19. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Sebagai seorang pemimpin dan memiliki banyak pengalaman, Musa itu memiliki wewenang untuk menolak nasihat Yitro. Namun Musa mendengarkan Yitro dan segera menerapkannya. Meskipun Musa dapat saja menolak. Tetapi mengapa kok Musa mau mendengarkan nasihat lalu menerapkannya? Yaitu karena Musa seorang yang lemah lembut. Artinya adalah Musa seorang yang rendah hati dan mau ditegur. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita memperbanyak porsi dalam renungan firman dan duduk di kaki Tuhan serta menerima teguran-teguran dari orang lain dengan rendah hati. Maka kita akan memiliki strategi yang cemerlang dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kepada kami penasehat, yaitu firman Allah dan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, supaya kami memiliki strategi dan perencanaan-perencanaan dalam kami menjalani pekerjaan kami, aktivitas kami, kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau ditegur, supaya kami menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku